kedudukan ideologi, dan yang keempat ada perwujudan ideologi. Lalu kita masuk ke materinya. Pancasila itu sendiri memiliki arti dasar negara atau ideologi pedoman bangsa Indonesia. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang definisi ideologi. Ideologi memiliki arti ilmu pengetahuan mengenai ide atau gagasan unsur. Nah, menurut Koen Santo Wibison, Siswanto Harjo, ia menyatakan ada 3 unsur yang berada di dalam ideologi. Yang pertama ada keyakinan, yang kedua mitos atau tidak sesuai dengan kenyataan, yang ketiga ada loyalitas atau kesetiaan. Fungsi dari ideologi sendiri adalah pedoman bagi individu, masyarakat, atau bangsa untuk berpikir, melangkah, dan bertindak. Yang kedua, menjadi kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi bagi individu, masyarakat, bangsa untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga, ada menjadi upaya dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa dalam aspek kehidupan. Terus kita masuk ke dalam macam-macam ideologi. Ideologi ini dibagi menjadi 2, yaitu ada ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka memiliki arti ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika sosial. Ia memiliki ciri-ciri kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Yang kedua, isinya tidak langsung operasional. Yang ketiga, menghargai keberagaman yang ada di dalam masyarakat atau bangsa itu. Terus yang ini ada ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah pandangan dunia atau sistem kepercayaan yang terpendung yang cenderung menolak ide-ide, pemikiran, atau pandangan yang bertentangan dengan keyakinan dan nilai-nilai inti ideologi. Terus ada ciri-cirinya. Ciri-ciri ideologi tertutup itu adalah ideologi menentang adanya tradisi, bersifat totaliter, artinya menyangkut seluruh badan kehidupan. Yang ketiga, demi ideologi, masyarakat wajib melakukan berbagai pengorbanan. Terus sekarang masuk ke kedudukan Pancasila atau kedudukan ideologi, yaitu memiliki 3 aspek. Yang pertama, aspek realitas, yaitu kenyataan dalam masyarakat itu sendiri. Yang kedua itu ada aspek idealitas, itu adalah aspek yang benar-benar dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada aspek fleksibilitas, tidak bersifat kaku dan tidak bersifat tertutup. Terus itu ada 3 nilai, yaitu ada nilai dasar yang bersifat mutlak dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Terus ada nilai instrumental. Nilai instrumental itu adalah peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga yang ada di dalam negara. Yang ketiga itu ada nilai praksis. Nilai praksis itu adalah nilai yang terlaksana di masyarakat itu sendiri. Terus yang terakhir itu ada dimensi. Dimensi ini dibagi 3. Dimensi idealitas, nilai dasar yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Terus ada dimensi normatif. Dimensi normatif itu norma tertib hukum yang tertinggi di dalam negara Indonesia. Terus yang ketiga ada dimensi realitas, yaitu dimensi yang mampu dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Nah, dan yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang perwujudan Pancasila sebagai ideologi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama ada bidang politik. Di bidang politik itu ada sebagai lembaga negara, yaitu ada MPR, DPR, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, KY, dan BPK. Terus ada sistem demokrasi, yaitu mengutamakan musyawarah menuju mufakat. Setelah itu ada bidang hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yaitu penegakan hukum dan proses-proses hukum lainnya tidak boleh dilakukan dengan semena-mena. Terus juga ada di dalam bidang ekonomi. Bidang ekonomi itu mencakup perekonomian yang ada di Indonesia. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang keempat yaitu ada sosial budaya. Adanya kita untuk saling menghargai kebudayaan dan melestarikan keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Terus itu ada bidang yang terakhir, ada bidang keamanan dan pertahanan. Seperti yang ada di dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi, sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata,
Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.